Halo, Ibu Halida. Ibu Halida. Halo, halo, Ibu dengar? Baik, Ibu Yemi sudah saya kirimkan email, ya. Kalau Ibu tidak dengar itu akan jadi masalah. Ya, di Ibu Yemi tadi saya sudah kirimkan. Bisa nggak dia connect? Baik, siapa yang bisa tolong dicek suaranya? Tolong dicek emailnya dulu. Kemudian kita
lanjut kuliah. Kalau jaringan kurang bagus, maka suara dan gambar tidak muncul. Sekali lagi, apakah Ibu mendengar suara saya? Ibu mendengar suara saya? Apakah Ibu mendengar suara saya? Ibu melihat di samping gambar PowerPoint saya? Ibu melihatnya ya? Ibu lihat? Kalau Ibu sudah menuliskan di sana iya, saya akan mulai kuliah sekarang. Oke, kalau begitu sekarang kita kuliah ya. Sekarang ini saya berada di kamar saya, di ruang kerja saya. Jadi kalau Ibu lihat di belakang, ini adalah ruang kerja saya. Ada fasilitas internet yang memang sudah tersedia di sini. Topik kita kali ini adalah prinsip pembelajaran online. Ini Ibu lihat ya di bagian layar di sini. Kenapa ini saya jelaskan? Sebab sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada Ibu semua peserta kuliah Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin bahwa sistem kita sudah ada seperti ini. Jadi Ibu bisa lihat di bagian atas itu di Room Hasanuddin ada pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Itu adalah topik kita kali ini yang saya kirimkan kepada Ibu Halida sebagai ketua kelas pekan lalu. Baik, prinsip pembelajaran online. Prinsip yang pertama yang harus kita tahu bahwa dalam pembelajaran online itu ya seperti ini. Satu diantaranya adalah melakukan video conference. Jadi ada namanya prinsip IMITA ya. Jadi individual, mandiri, interaktif, terarah dan berkelanjutan, aktif, aneka sumber. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran online itu tidak mesti dilakukan dengan pertemuan fisik. Dosen bukan sumber ilmu segala-galanya. Dosen hanya membantu memfasilitasi peserta kuliah. Oleh karena itu sebenarnya di dalam pembelajaran yang paling penting adalah individual. Kalau individual itu sudah mampu melakukan memaksa dirinya untuk kuliah, memaksa dirinya untuk belajar mandiri, maka itu adalah satu poin. Apa yang dimaksud dengan mandiri dan terbimbing? Karena pembelajaran online itu kan dipenuhi dengan berbagai macam instruksi-instruksi, dan instruksi sebenarnya itu adalah tahapan-tahapan di mana seorang dosen menggait, menuntun peserta kuliah, sekaligus membimbing peserta kuliah untuk mencapai target yang dikehendaki. Sebenarnya, sekarang ini terjadi perdebatan pendidikan. Apakah layak peserta didik untuk diuji? Tapi sebenarnya ujian itu dimasukkan untuk mengetahui sampai di mana proses pembelajaran dan ketercapaian yang diinginkan. Tapi kalau itu kita lakukan, maka itu juga seakan-akan bahwa kita mengukur kemampuan mahasiswa tersebut. Padahal dari awal filosofinya kita membimbing. Saya tidak mau masuk dalam filosofi pendidikan seperti yang kita bicarakan ini. Yang pasti bahwa IT dapat membantu kita di dalam proses pembelajaran tanpa terkendala oleh jarak. Yang ketiga adalah interaktif. Interaktif di sini
Iya, saya selamat datang ya Ibu Hermawati Rustan. Hermawati Rustan juga sudah ada, cuma saya belum melihat mukanya di sini ya. Belum kelihatan mungkin karena jaringan di sana kurang bagus ya. Uh, tapi semoga saya bisa dilihat ya. Peserta kuliah bisa menulis di bagian bawah sana, di bagian menulis kalau ada ingin menanyakan sesuatu, karena seharusnya kita langsung bisa berbicara, berdialog seperti ini. Cuma karena jaringan di sana mungkin kurang bagus, jadi seperti ini dan terjadi. Tidak apa-apa. Kemudian interaktif ya seperti ini. Ibu bisa lihat, kita bisa ini, bisa melakukan apa saja sambil langsung melihat, langsung ini kita langsung bicara, dan itu adalah salah satu dari pembelajaran online yang harus juga kita penuhi. Terarah dan berkelanjutan karena sistem itu sudah ada. Aktif, peserta harus aktif. Tidak bisa menerima terus. Jadi dari kemarin kita aktif, semua harus mencari informasi, semua juga harus dengan menggunakan penjelasan yang ada. Kemudian aneka sumber, dan saya sudah memberikan berbagai macam sumber-sumber jurnal kepada Ibu. Memang di sini dalam bahasa Inggris, tapi itu kan harus kita pahami bahwa dalam pendidikan sekarang ini mau tak mau bahasa asing menjadi penting. Belajar online. Jadi internet sebagai sumber belajar. Kemarin atau pekan lalu kita sudah bicara bagaimana cara mencari informasi di internet, tetapi tidak semua informasi di internet layak dijadikan sebagai sumber yang valid. Dan pekan lalu sudah dibicarakan bahwasanya sebagai insan akademik di perguruan tinggi, maka kita harus memilih website atau host-host yang valid dalam tataran kita yang kita sepakati, misalnya hanya pada institusi dengan jenis akademik atau education, ataupun institusi government juga tidak jadi masalah, tetapi harus dipastikan bahwa sumber di internet itu memang valid untuk dijadikan sebagai rujukan. Bahan ajar digital, pekan lalu juga saya sudah informasikan bahwa selain 2 pekan lalu ya, bahwa selain artikel-artikel judul yang ada yang saya berikan itu, Ibu juga bisa ke perpustakaan, dan di sana ada ribuan, ratusan, bahkan jutaan referensi yang bisa langsung diambil di perpustakaan kita dalam bentuk digital, dan di sana ada digital library. Mohon ibu peserta kuliah magister kebidanan ini dapat berkunjung ke sana dan mendaftarkan, mumpung ini tahun pertama, semester pertama, sangat bagus untuk menjadi anggota perpustakaan. Saya sendiri pun sebagai dosen juga menjadi anggota perpustakaan di sana, dan bisa kita masuk di di perpustakaan itu. Jadi kalau saya lagi membuka dompet ini untuk mencari kartu perpustakaan sebagai bukti bahwa di Unhas pun saya juga adalah anggota perpustakaan di Unhas. Ya, jadi Ibu bisa lihat ini ya. Ini Ibu bisa lihat saya adalah anggota perpustakaan di Universitas Hasanuddin. Ini bukti juga bahwa dosen pun kalau rajin ke perpustakaan itu kita bisa akan mendapatkan referensi digital, buku-buku digital. Ibu bisa lihat di sini ya. Kenapa pembelajaran online itu harus kita desain. Jadi ketika Ibu nanti kembali ke institusi Ibu sebagai dosen dengan gelar magister, maka kita tidak begitu saja masuk dalam kelas. Pembelajaran itu harus disiapkan sedemikian rupa. Seperti yang terjadi hari ini, kita melakukan video conference. Beberapa hari yang lalu itu kita